Hello guys, ini dia Ion UT. Ini yang tipe premium. Untuk harganya 410 juta untuk on the road Balikpapan. Untuk kunci kayak gini ya bentuknya. Spion sudah auto folding tuh kayak gini ya. Nah, ini injek pedal remnya untuk nyalakan motor listriknya. Yuk ke bagian ekstra dulu. Untuk di bagian headlight, lampunya sudah pakai LED. Di bawahnya ini ada lampu sen, dia LED juga kayak gini ya. Ini bagus bentuknya. Ada corner sensor di bagian depannya. Dan juga ada kamera depannya kayak gini ya. Untuk velg dia two-tone polish, rem depan pakai cakram, untuk ban pakai ukuran 215/55 ring 17. Sebelah sini ada tempat ngecas baterai ya, ngecas motor listriknya. Untuk di bagian spion, ini ada turn signal di sebelah sini ya. Untuk spion, dia warnanya piano black. Door handle zona body, dia model cungkil. Rem belakang pakai cakram ya kayak gini. Nah, ini bagian samping kanannya. Ada high mount stop lamp di fogger belakang, wiper belakang. Ini ada emblem Ion. Di bawahnya ini ada kamera belakang. Dan sudah ada lampunya di bagian tempat plat nomor. Ada sensor parkir belakang. Oh, dia otomatis yang ngebuka pintu bagasi. Tuh kayak gini ya. Ini tampilan sebelah kirinya. Yuk ke bagian kap depan. Nah, ini nariknya 2 kali ya kayak gini. Untuk kapasitas baterainya 60 kWh, tenaganya 150 kW dengan torsi 210 Nm. Nah, ini bagian motor listriknya seperti ini ya. Nggak ada peredamnya di balik kap mesin. Yuk ke bagian interior. Untuk bagian door trim, ini bahannya hard plastik. Ini juga ada bentuk jahitan, tapi ini jahitannya palsu. Ini ada desain lekukan. Tuh kayak gini, dia model kotak-kotak, dia diagonal kayak gini ya. Bagus. Ada bahan kulitnya nih. Oh, ini juga plastik ternyata.
Yang kulitnya itu di bagian sini ya. Nah, ini baru di bagian sini ada kulit. Kalau yang di bagian sini tuh masih plastik keras. Ada door handle. Ini ada aksen piano black, bagus. Untuk power window all auto, baik buka maupun tutup. Ada speaker, tweeter, sama tempat penyimpanan. Ini ada airbag di bagian kursi depan. Untuk jok sudah pakai kulit seperti ini ya, warna hitam. Ada pengaturan reclining, sliding, sama head adjustment. Nggak ada hand grip di bagian driver. Untuk set vesel kanan dia dilengkapi dengan cermin sama lampunya. Ini ada tempat, ada cermin cembungnya untuk bisa ngeliat ke belakang. Ada lampu hazard sama lampu kabin depan. Tuh kayak gini ya. Tuh. Untuk set vesel kiri dilengkapi dengan cermin sama lampunya tuh kayak gini ya, lampunya nyala tuh, bagus kayak gini. Ada hand grip di bagian penumpang depan. Ini ada airbag di bagian pilar. Untuk seat belt masih yang fix. Ada laci penyimpanan, soft opening, bahan dashboard. Nah ini ada kulitnya empuk. Dan di bagian depan sini tuh hard plastik. Nah ini bentuk dashboard dari pandangan driver. Tuh kayak gini ya. Untuk head unit dia model lebar kayak gini ya, layarnya lumayan gede. Ini juga ada Apple CarPlay, musik, radio, ada Bluetooth phone juga. Dan juga ada App Store. Tuh kayak gini ya. Ini juga ada pengaturan cooler seat ya untuk kursi depan. Yang sebelah kanan untuk pengemudi, yang sebelah kiri untuk penumpang depan. Ini juga ada sistem lampunya di sini ya, lampunya. Ini ada pengaturan buka tutupnya. Bisa diatur jendelanya mau dibuka semana, apa depan ditutup sepenuhnya atau enggak. Ini juga ada pengaturan keamanan arah belakang sama pemantauannya pokoknya. Ini juga ada konsumsi baterainya seperti ini ya. Ada mode mengemudi nyaman, olahraga, sama hemat daya. Dan juga ada pemulihan energi. Ada mode mati, lemah, sama sedang. Juga dilengkapi dengan pengaturan tenaga sama sasis. Ada mode direct sama parkir nyaman. Nah, ini juga ada pengaturan lainnya, aksesori bagian luar sama pengaturan sistem. Dia bisa mode terang, mode gelap, sama otomatis. Bisa diatur batasnya. Ini juga ada pengaturan AC di bawah sini ya. Nah ini bisa diatur speed fan-nya. Ada tombol untuk on off-nya, auto AC, mode AC, eco. Ini juga ada zona AC sama pengaturan sirkulasi udara. Ini juga ada pengaturan suhu. Tuh seperti ini ya.
Ada font sama EOD Vogel dan juga ada pemanas kaca spion. Tuh kayak gini ya. Di bawahnya ini ada kisi AC-nya. Dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan tuh kayak gini ya. Di bawahnya ini ada tempat penyimpanan juga nih di bagian tengahnya. Ada 2 cup holder sama tempat HP di sini ya. Ini ada konsol tengah. Tuh kayak gini ya tampilannya. Luas. Ini ada tempat colok USB untuk ngecas. Tuh kayak gini ya. Dia agak tersembunyi sama power outlet 12 volt. Untuk setir udah palang, sudah tilt, tapi dia belum teleskopik sayangnya. Ini ada pengetahuan teleponnya, pengetahuan volume. Di sebelah kanan ini ada voice command. Oh ya, ini bisa diajak ngomong ya, voice command. Caranya mengucapkan, "Hello baby, I'm here." Open all windows. Okay, open all windows for you. Hello baby, I'm here. close all windows. Okay, close all windows for you. Hello baby, I'm listening. close sunshade. Okay, sunshades is turned off. Oh ya, dia cuma ada fitur ini ya. Dia ada panoramic roof doang. Following results were found. Sorry, the function is unavailable. Di sebelah kanan The air bisa conditioner ngatur. has already been turned on. The air conditioner has already been turned on. Oh, ini juga bisa ini ya, bisa melipat spion di sini pakai tombol yang ini. I'll quit. Di sebelah kiri ini ada pengatur lampu sen sama wiper. Nah, ini pas lampu sennya nyala, ini muncul kamera 360-nya. Di sebelah kanan ini ada pengaturan transmisi ya. Ke atas itu untuk mode, ke bawah itu untuk drive. Nah, ini juga bisa navigasi ya, nampilin peta. Ini juga bisa ngeliat peta di sini. Ini ada odometer, ada speedometernya juga nih, sama suhu di luar. Ini juga ini ya, ternyata sisa jalan tempuh ya, 410 km. Ada indikator warning juga nih. Yuk ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya tuh seperti ini ya. Untuk door pintu belakang, ini ada kulitnya di sini. Yang ini seperti biasa, bahannya plastik. Ada speaker sama tempat penyimpanan.
Untuk jok belakang, dia ada tuas untuk melipat seperti ini ya. Kalau dilipat dia rata lantai bagus ini. Metode pelipatannya sebelah kirinya 40, sebelah kanannya 60. Nah ini bagus ya seatbeltnya. Dia seatbelt 3 titik, terintegrasi sama kursi. Seperti kayak gini ya, bagus. Ini juga ada armrest dengan cup holder. Ini juga ada headrest di bagian baris ketiga, bagian tengahnya. Dia kayak agak tersembunyi ya. Ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Nah ini bagian dashboard pandangan dari belakang ya. Ada penyimpanan pocket di kedua sisi. Ini ada kisi AC-nya juga, ini bagus. Ada tempat colok USB sama tempat penyimpanan. Ini bagusnya rata ya, lantainya dia nggak ada tonjolannya. Untuk ruang kaki tergantung setelan jok depan. Ruang kepala masih oke, lega. Untuk tinggi 180 cm. Ini ada coat hook juga nih. Untuk membuka bagasi bisa pakai touchpad kayak gini ya. Ada lampu LED-nya di bagian belakangnya sebelah kiri. Ada tempat ban cadangan sama toolkitnya. Untuk menutup pintu bagasi ada tombolnya di sini ya. Untuk jok penumpang depan dilengkapi dengan pengaturan reclining, sliding. Dia nggak ada head adjustment kayak di driver. Nah ini pas kuncinya dibawa keluar, kemudian tekan tombol locknya. Tuh dia mati ya motor listriknya. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Aion UT Premium. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Thank you for watching. Dah.